Kita sumber bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfi Andrikoto. Salam PJJ, salam pembelajaran jarak jauh. Ya, tetap semangat walaupun ngasih di rumah masing-masing. Kita tidak berhenti untuk belajar dan mengajar. Materi kita hari ini adalah kebahasaan dalam laporan teks observasi. Bagaimana kita mencermati kebahasaan dalam teks observasi? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita pelajari. Banyak hal sebetulnya, tapi pada kesempatan ini kita cuma pelajari 3 hal saja dulu. Yang pertama adalah kata, yang kedua frasa, yang ketiga adalah klausa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa pelajari di materi. Baik, sebelum kita masuk materi, mari kita sejenak merefleksi diri. Ada yang bisa kita pelajari dari alam, yaitu bagaimana Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmah terhadap segala sesuatunya. Seperti ini. Ini daun yang sudah mulai mengering. Dia menguning. Pertama kali dia hijau, menguning, coklat, jatuh. Kalau kita melihat dari salah satu sisi saja, ini akan menjadi hal yang terbuang. Tapi kalau kita bersyukur, ternyata ini bukanlah benda yang akan menyusahkan atau akan terbuang. Dia bisa menjadi humus. Dia bisa menjadi pupuk bagi tanaman berikutnya. Mari bersyukur. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menganalisis sebuah teks laporan observasi? Nah, pada kesempatan ini kita ambil 3 saja, yaitu kata, frasa, dan klausa. Mari kita lihat. Apa itu kata? Kata dalam kamus bermakna satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang, atau morfem gabungan atau gabungan morfem. Misalnya pejuang, pe tambah juang. Jadi ada morfem yang digabungkan. Atau Pancasila menjadi Pancasila, Maha Kuasa menjadi Maha Kuasa. Semuanya berakhir dengan melebur menjadi kata. Kata berdasarkan bentuknya dapat kita bagi menjadi 4, yaitu kata dasar, kata ulang, kata majemuk, dan kata serapan. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas yang 4 ini. Ini kita persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kata berdasarkan kategorinya di dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 8. Yang pertama kata benda atau nomina, yang kedua kata kerja atau verba, ketiga kata sifat, adjektiva, yang keempat kata ganti atau pronomina, yang kelima kata keterangan atau adverbia, yang keenam kata bilangan atau numeralia, yang ketujuh kata sambung atau konjungsi, dan yang terakhir adalah kata sandang atau partikel. Yang kedua, frasa. Nanti ketika menganalisis, frasa memungkinkan untuk banyak ditemukan. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya,
gunung tinggi. Disebut frasa karena merupakan konstruksi yang non-predikatif. Mari kita lihat jenis-jenis frasa. Jadi frasa berdasarkan kelas kata kita bagi lagi menjadi 6. Yang pertama adalah frasa kata kerja. Kenapa dikatakan frasa kata kerja? Karena memiliki unsur kata kerja dalam pembentukannya. Contoh, sedang tidur, sedang menonton televisi, sudah makan, bayinya ketawa. Kata benda dikatakan frasa kata benda karena unsur utama pembentukannya dari kata benda. Mari kita lihat contohnya. Gedung olahraga, lapangan basket, buku gambar, nasi goreng. Rumah ini milik kakekku. Kakaknya seorang dokter. Nah, semuanya terbentuk dari kata benda. Yang berikutnya adalah frasa kata sifat. Nah, unsur utama pembentuknya adalah kata sifat. Contoh, sangat besar, paling hebat, mimpi indah, cuacanya sangat panas. Besar, hebat, indah, sangat panas itu adalah kata sifat. Yang selanjutnya, frasa kata keterangan. Unsur utama pembentukannya adalah terangan. Terangan waktu biasanya atau terangan tempat. Contoh, minggu lalu, besok lusa, Senin depan, tahun depan saya lulus, bulan lalu saya sakit. Nah, ini terangan. Lalu, lusa, depan, dan bulan lalu itu adalah terangan waktu. Kita lanjut ya. Frasa yang berikutnya adalah frasa kata depan. Kenapa dikatakan frasa kata depan? Karena unsur utama pembentuknya adalah kata depan. Di, ke, dari. Nah, contohnya adalah di dalam kulkas, di depan sekolah, di pinggir pintu, ke Bandung, dari Jakarta. Nah, itu contoh dari kata depan. Selanjutnya, frasa kata bilangan. Unsur utama pembentukannya adalah kata bilangan. Contoh, 5 batang, 9 buah, setengah jalan, Rp15.000, 10 langkah, peringkat 6. Nah, itu adalah kata-kata bilangan yang berubah menjadi frasa. Mari kita latihan. Sekarang mari kita latihan. Ini ada kata wayang. Coba tebak. Wayang kata apa? Ya, kata nomina atau kata benda. Bagaimana kalau wayang itu kita kembangkan lagi agar dia menjadi frasa? Caranya bagaimana? Begini. Wayang ditambah dengan wong. Atau wayang ditambah dengan orang. Menjadi wayang wong atau wayang orang. Wayang yang awalnya berbentuk kata sekarang berubah menjadi frasa. Nah, bagaimana kalau wayang itu kita definisikan? Apakah dia tetap menjadi kata? Apakah dia masih frasa atau sudah menjadi klausa? Ternyata setelah didefinisikan berdasarkan ciri-cirinya, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia adalah termasuk kepada frasa. Karena apa? Karena dia masih dalam satu batas fungsi. Nah, demikian ya. Baik, sekarang kita masuk materi klausa. Klausa secara leksikal adalah gabungan kata yang setidaknya memiliki subjek dan predikat.
terkadang dilengkapi dengan objek dan keterangan. Nah, klausa lebih lengkap dari frasa, tapi belum bisa disebut kalimat karena tidak memiliki intonasi akhir. Kenapa tidak? Karena belum ada tanda baca, belum ada titik, belum ada tanda tanya, belum ada tanda seru, dan sebagainya. Klausa berdasarkan strukturnya, pertama sekali adalah klausa bebas, dan yang kedua adalah klausa terikat. Nah, kita lihat dulu, apa itu klausa bebas? Klausa bebas adalah klausa yang bisa menjadi kalimat, karena dalam klausa ini sudah terdapat subjek dan predikat. Klausa ini juga biasa disebut dengan klausa induk. Contoh, ayah pergi. Ini terdiri dari subjek dan predikat. Adik sekolah. Juga sudah ada subjek dan predikat. Yang kedua, klausa terikat. Nah, ini berbeda dengan klausa bebas tadi. Karena pada klausa ini tidak bisa menjadi kalimat. Karena tidak memiliki susunan unsur yang lengkap. Klausa ini biasa disebut dengan anak kalimat. Ciri dari klausa ini adalah adanya konjungsi. Mari kita lihat contohnya. Supaya tidak banjir. Ketika hujan turun. Saat matahari terbit. Supaya ketika saat itu adalah konjungsi. Nah, ketika sudah dimulai dari konjungsi, kita tidak bisa membuat menjadi kalimat. Nah, demikianlah materi kita yang akan menjadi bahan dalam menganalisis laporan teks observasi. Sekarang kita masuk tugas ya. Di sini akan ada materi wayang. Saya tidak akan bacakan, silakan kalian baca. Mungkin barangkali bisa kalian catat poin-poinnya sehingga ketika tayangan berlangsung kalian tidak ketinggalan. Tabel analisisnya seperti ini. Nah, lihat ini kalian catat paragraf keberapa. Nah, ada kata, ada frasa, ada klausa. Nanti kalian catat satu, misalnya wayang. Frasanya wayang orang. Klausanya wayang orang dibeli orang. Nah, ini saya contohnya seperti itu. Selamat bertugas.